Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas tentang neraca lajur pada perusahaan jasa. Ya, neraca lajur ini ada di bab 6 atau KD 6. Nah, neraca lajur ini ada di KD 3.6 dan KD 3.4, yaitu menganalisis akun-akun yang terkait dalam penyusunan neraca lajur atau worksheet untuk perusahaan jasa, penyusunan neraca lajur untuk perusahaan jasa. Indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama, mengemukakan pengertian dari neraca lajur, menganalisis tujuan membuat neraca lajur, menganalisis akun-akun yang termasuk dalam penyusunan neraca lajur pada perusahaan jasa, menganalisis langkah-langkah membuat neraca lajur pada perusahaan jasa. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Jadi nanti setelah ini kalian dapat mengemukakan pengertian dari neraca lajur, menganalisis tujuan membuat neraca lajur, menganalisis akun-akun yang termasuk dalam penyusunan neraca lajur pada perusahaan jasa, menganalisis langkah-langkah membuat neraca lajur, dan membuat neraca lajur untuk perusahaan jasa. Baiklah, kita mulai dari pengertian neraca lajur. Apa itu neraca lajur? Ya, neraca lajur adalah kertas kerja yang terdiri atas kolom ataupun lajur yang dirancang secara khusus untuk memuat semua data akuntansi. Data tersebut terkait dengan aktivitas dari perusahaan dan digunakan untuk penyusunan laporan keuangan secara sistematis. Nah, neraca lajur dapat dikatakan juga sebagai kertas kerja yang berfungsi sebagai alat bantu dalam penyusunan laporan keuangan pada perusahaan jasa. Selanjutnya, tujuan membuat neraca lajur yang pertama dapat membantu dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, sebagai penggolongan dan peringkasan informasi dan neraca saldo beserta akun penyesuaian sehingga dapat menjadi alat bantu penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga, memudahkan pencarian kesalahan dalam pembuatan jurnal penyesuaian. Nah, akun-akun yang terdapat dalam penyusunan neraca lajur, sebelumnya kalian sudah pelajari ya, akun-akun itu terdiri dari akun apa aja? Ada yang masih ingat? Ya, akun real dan akun nominal. Apa itu akun nominal? Akun nominal yaitu akun yang termasuk dalam kelompok perhitungan laba rugi, yaitu pendapatan dan beban. Kalau akun real berarti akun yang termasuk dalam kelompok neraca, yaitu aset, kewajiban, dan modal. Selanjutnya, langkah-langkah membuat neraca lajur. Nah, dalam menyusun neraca lajur ini berawal dari neraca saldo. Sebelumnya kita sudah membuat siklus akuntansi ya, yaitu neraca saldo. Setelah neraca saldo kita buat jurnal penyesuaian. Nah, ini jurnal penyesuaiannya, ini data penyesuaiannya. Nah, jadi siklus akuntansi selanjutnya setelah kita menyusun jurnal penyesuaiannya itu kita membuat neraca lajur. Nah, ini bentuk neraca lajur 10 kolom ya. Seperti biasa, pertama kita tulis dulu judulnya terlebih dahulu paling atas. Kemudian di sini dalam ribuan rupiah ya, biar cukup ya. Nah, ini terdiri dari neraca saldo dan kolomnya debit kredit, penyesuaian kolomnya debit kredit, neraca saldo setelah penyesuaian kolomnya debit kredit, laporan rugi laba kolomnya debit kredit, dan kolom neraca yaitu debit kredit. Langkah pertama kita masukkan dulu data dari neraca saldo. Neraca saldo yang sudah kita buat sebelumnya. Ini ya neraca saldo yang tadi. Kita pindahkan di sini, kita tinggal salin saja. Kemudian kita masukkan data penyesuaian. Data penyesuaiannya juga kita ambil dari penyesuaian yang sudah kita buat sebelumnya. Sebelumnya ini penyesuaiannya ya. Beban penyusunan peralatan di debit 100.000, akumulasi penyusunan peralatan 100.000 di kredit, beban gaji 1 juta di debit, utang gaji 1 juta di kredit. Nah, ini kita pindahkan di kolom neraca lajur di kolom penyesuaian di sini ya. Jadinya nah, karena di sini belum ada nama akun-akun yang di penyesuaian, maka kita tulis di bawahnya. Jadinya seperti ini ya. Beban penyusunan peralatan, ini tadi di debit 100.000, kemudian akumulasi penyusunan peralatan tadi di kredit 100.000, beban gajinya tadi di debit 1 juta, kemudian utang gajinya 1 juta. Nah, ini kita tulis di bawah semuanya karena tadi di atas ini belum tersedia akunnya ya, maka kita tulis di bawahnya. Jika sudah tersedia akunnya, maka kita tinggal tulis aja di tempat akunnya yang sudah tersedia ya. Kalau belum ada, maka kita tulis di bawahnya. Setelah itu kita jumlahkan penyesuaiannya.
Nah, kemudian langkah selanjutnya kita membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Caranya kita sesuaikan, kita hitung. Nah, misalnya di sini di kolom neraca saldo sebelah debit 5.620.000 ya ini ya. Kemudian di penyesuaian di sini kosong kan, kebetulan di sini kosong, makanya kita tinggal salin. Nah, jika ada isinya, misalnya di kolom penyesuaian ada isinya 1 juta di kolom debit, di kolom neraca saldo di kolom debit ada saldonya 5.620, maka caranya debit sama debit berarti kita jumlahkan ya. Jika nanti di kolom penyesuaian itu ada misalnya ada saldo kreditnya 1 juta, umpamanya di sini kas di kolom penyesuaian ada angkanya 1 juta di kolom kredit, maka caranya debit ketemu kredit berarti dikurang. Selisihnya kita letakkan di yang masih besar angkanya. Di sini kan 5.620 debit, kemudian kreditnya 1 juta, maka caranya dikurang. Kemudian kita letakkan di kolom debat karena lebih besar angka debitnya ya. Di sini 5.620 debitnya. Nah, begitu cara menghitungnya. Nah, karena di sini tidak ada pengaruhnya, maka ini tinggal kita salin ya. Jadinya seperti ini kolom neraca saldo setelah penyesuaiannya. Nah, setelah kita menghitung neraca saldo setelah penyesuaian, kita menghitung, kemudian selanjutnya kita jumlahkan. Nah, ini jumlahnya harus balance ya, harus seimbang, harus sama. Di sini jumlahnya sama ya, 14.700.000. Di kolom debitnya, kolom kreditnya juga sama ya, 14.700.000. Nah, ini harus sama jumlahnya. Selanjutnya, kita mengisi kolom laporan rugi laba. Nah, cara mengisi kolom laporan rugi laba, nah selanjutnya setelah kita mengisi kolom neraca saldo di penyesuaian, lanjutnya kita mengisi kolom laporan rugi laba atau kolom rugi laba. Caranya ini kita pindahkan akun-akun nominal ya. Akun-akun nominal kita pindahkan ke kolom laporan rugi laba. Akun-akun nominal apa saja? Yaitu akun pendapatan dan beban ya. Jadi yang kita pindahkan pendapatan jasa, angkanya yang setelah penyesuaian ya, berarti angkanya yang di kolom penyesuaian ini, akunnya yang kita pindahkan pendapatan jasa, dan beban-beban ini kita pindahkan ke kolom rugi laba. Jadinya seperti ini ya. Nih, kita sudah pindahkan pendapatan jasanya 1.600.000, kemudian beban sewanya 2 juta kita pindahkan, beban rupa-rupa, beban penyusutan peralatan, kemudian beban gaji ya, beban gajinya 1 juta ini kita pindahkan. Ya, jika kita sudah pindahkan akun-akun nominalnya yaitu pendapatan dan beban-beban, kita pindahkan, selanjutnya kita jumlah kolom debit dan kolom kreditnya. Nah, setelah kita jumlah di sini tidak sama ya. Belum balance, hasilnya belum sama. Kemudian kita hitung, kita cari selisihnya. Caranya kita yang ini kita kurangkan ya, cari selisihnya berarti 3.180.000 dikurang 1.600.000, hasilnya kita letakkan yang di tempat yang paling kecil. Nah, berarti di sebelah kredit ya. Nah, kita letakkan hasilnya di sebelah kredit yang paling kecil kan 1.600.000. Setelah itu kita jumlahkan lagi sehingga hasilnya seimbang, balance. Kemudian kita beri nama, ini 1.580.000, ini berarti laba atau rugi. Nah, kita perhatikan di sini. Jika di sini ini kan kolom kreditnya 1.600.000 ya, kolom kredit ini tadi pendapatan ya. Pendapatannya 1.600.000, kemudian beban-beban jumlahnya 3.180.000. Ini berarti pendapatannya lebih kecil daripada beban-beban, berarti ini namanya rugi. Maka kita tulis di sini rugi ya. Berarti ruginya 1.580.000. Nah, jika nanti pendapatannya yang lebih besar dari beban-beban, berarti selisihnya nanti letaknya di debit, berarti namanya laba nama di sininya ya. Berarti sini rugi ya, karena di sini pendapatannya lebih kecil daripada bebannya. Jadi ruginya 1.580.000. Nah, selanjutnya kita mengisi kolom neraca. Caranya kita pindahkan akun-akun real. Akun-akun real itu apa saja? Akun-akun real yaitu aset, kewajiban, modal. Ya, jadi kita pindahkan ke sini semua.
Kita lihat angkanya dari neraca saldo setelah penyesuaian, akun-akun real. Yang akun real, yang termasuk akun real kita pindahkan ke kolom neraca. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Nah, ini kas. Kemudian piutang usaha, peralatan, utang, modal, prive. Ini akumulasi penyusutan peralatan, utang gaji. Setelah itu kita jumlah sisi debit dan sisi kreditnya. Kemudian kita hitung selisihnya. Selisihnya kita letakkan di yang paling kecil, berarti di kolom debit ya. Tinggal kita kurangkan 13.100.000 dikurang 11.520.000, ini hasilnya. Nah, ini hasilnya jika di kolom laba rugi hasilnya diletaknya posisinya di sebelah kredit, maka nanti di neraca posisinya di sebelah debit, jadi dia lawannya ya. Kemudian terakhir kita jumlah lagi sehingga jumlahnya seimbang atau balance. Nah, sekian penjelasan tentang neraca lajur, mudah dipahami ya. Semoga bermanfaat. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.